Pernah nggak suka sama satu tim yang sama? Pernah nggak iri sama YouTuber lain? Pernah. Pernah. Sama siapa tuh? Selama gue jadi BA, EVOS juara. Selama main nggak pernah juara. Selama nggak pernah juara, bangke makanya. Hi everyone, I want to tell you guys a game that I'm super obsessed with recently. It's called State of Survival. Jadi this is a zombie survival strategy game, and kamu bisa download this game in the App Store atau Play Store. This game is about an extremely wealthy company called Gigacorp yang lagi bikin an extremely deadly weapon as well. And during the creation of this weapon itu, there's a disaster. As a survivor from that disaster, we are expected to bangun rumah sendiri, melawan musuh, cari makanan, and basically save humanity. This game itu nggak kayak yang lain, karena State of Survival has a mode that I really love. It is called the Explorer Trail. In this mode, kalian tuh bisa masuk ke unknown area and fight a lot of zombies. For me, this is super challenging and fun. Kalian harus download State of Survival karena linknya ada di description box below. Kalian juga bisa gunain creator code aku untuk redeem starter pack in game. Tapi kalian harus tahu that the starter pack itu very limited, so it's first come first serve. For your information, sekarang lagi ada time limited event, and if you login sekarang bakal dapat 400 lucky draws and 3 heroes for free. So you guys better download it quick. State of Survival. Play now. Hai guys, welcome back to my channel again. I balik lagi sama Jonathan Yandi. So hari ini kita mau lakuin Never Have I Ever. Sebelumnya have you made this content? Kayaknya belum. Belum kayaknya. Oh, so it's gonna be your first time. There's a first time for everything. So let's just get started, guys. Yang pertama, pernah nggak suka sama satu tim yang sama? Berarti gue setim sama cewek gitu. I mean like EVOS ya. EVOS. It's big kan. There's like Violet, Funi. Di satu naungan ya gitu ya. Iya. Kalau gue tuh nggak pernah. Karena soalnya gue pas join e-sport mungkin udah punya girlfriend ya. You had Chisharla already? Iya. You udah pacaran berapa lama gila? Udah kayaknya hampir 6 tahun. Oh, and then you get married with her. Udah total 6 years tuh? Iya, udah 6 years. Sudah 5 tahunan lah gitu. Soalnya emang dari semester 2 itu masih 2016. Oh, berarti kalau misalnya tentang pacaran enggak ya, it's done. Dia nggak suka sama siapa-siapa. Nggak suka sama siapa-siapa. Loyal guy. Kalau I sih nggak pernah sih satu masa ya? sama. Alter ego banyak cowok-cowok. Iya banyak, tapi abang-abang tampan. Abang-abang tampan. Tapi none of them are actually my type. Oh. To be honest. Iya. Udil? Udil's okay sih. Dia kayak tinggi. Terus tapi jiwa. beda agama. Oh iya, aduh. Ingat gak sih kita ya? berdua kan Kristen? Are you Christian? Iya. You're Christian ya. We're both Christian. Jadi kalau misalnya sampai satu e-sports barang, usually kan most of them are Muslim. Iya. Atau beda agama. Jadi susah juga kalau suka sama mereka gitu loh. Beda agama berat ya. Berat. Tapi you pernah ada kayak deket sama orang terus beda agama? Pernah lah pasti. Really? Tapi pas masih SD atau SMP gitu ya. Jadi kan cuma cinta monyet. Gitu ya? Iya, nggak kepikiran sampai sana. Tapi kalau for me, I nggak pernah deket sama yang beda agama, tapi temen I yang Buddha pun, dia tuh sering deket sama cewek yang beda agama. Ceweknya Kristen lah, dianya Buddha, and even itu aja masalah besar buat dia. Padahal Buddha sama Kristen is not really nggak gitu, nggak gitu beda jauh. I feel like. Tergantung balik lagi ke orangnya. Iya, balik lagi how strong is your beliefs gitu kan. Cuman kalau Muslim and Christian a bit jauh banget sih. Our beliefs kan beda banget ya. That's why sedikit susah. Yang kedua, pernah nggak berpikir akan menjadi BA? Oh, you are BA juga ya? Iya, I will BA. Gak pernah lah, gila loh. Gua datang ke e-sport jadi pro player, tiba-tiba jadi BA itu kan. Itu kalau bahasanya netizen, penurunan karir. Emang iya, bukan itu upgrade? Dari pro player ke BA. No, you became a pro player, terus habis itu you jadi face of the brand. Iya nggak sih? Mungkin tergantung POV-nya ya. Cuma kalau kita dari pro player, berarti kan kita emang gara-gara udah goblok. Jadi BA, iya kan? Betul kan? Udah cupu mainnya intinya gitu loh. Cuma modal ganteng doang. Modal muka gitu, modal ngomong bacot. Cuma di satu sisi kemarin itu juga nggak pernah nyangka dan nggak pernah kepengen sebenarnya. Jadi kayak cuma pas momennya. Tiba-tiba diajak kan kenal sama owner EVOS kan. Kayak, lu mau coba nggak jadi BA aja? Udahlah,
why not gitu kan, pengalaman baru gitu kan, belajar suatu hal yang baru. Cuma emang kayaknya itu bukan ranah gue lah, BA. Kayak kurang gitu, makanya setahun cabut. Tapi pencapaian gue selama gue jadi BA, EVOS juara. Keren Iya, kan? tapi EVOS tuh pertama kali juara pas gue jadi BA. Nah, jadi BA. Tapi kalau kata Zeiss itu you selama main nggak pernah juara. Selama ini gak pernah juara, bangke makanya. Gue player di EVOS gak juara, gue jadi BA juara. Kan agak kayak Jadi dia tuh penyemangat yang benar-benar Iya. keren. Kalian bisa guys, pasti bisa. Iya. Gitu. Gua behind the scene ya kan. Kalau for me, I juga nggak pernah expect sih. Like kalau you kan udah ada di e-sport scene ya kan. Iya. Kalau for me, I masuk jadi BA itu sebelumnya nggak ada berbau-bau e-sports at all. Jadi masuk langsung jadi BA. And I feel really special karena Alter Ego kan BA-nya cuma satu kan. Oke. Dibanding kalau e-sports yang punya banyak BA, I don't feel special anymore. Oh, gitu, benar, benar. Kalau misalnya BA cuma satu ya, oh my god, you pikir Alter Ego, you think of me gitu. But when it's other brands yang kayak OP, you will think Eunice atau ada Papricia atau Oke. Onikan, ada Fior, ada Kayes Iya, gitu loh. iya. Benar. So, I nggak expect at all. Yang ketiga, pernah nggak nikung pacar teman? Nikung pacar teman? Kalau pacar nggak, PDKT-an pernah. Pernah. Dulu zaman SMA. Gimana tuh ceritanya? Like, did you get the girl? Itu masih jomblo sih, pas jomblo. Nggak, tapi ceweknya you dapet gak? Dapet. Oh dapet, ya berarti nikungnya sukses dong. Nikungnya sukses. Oke, nikungnya sukses. Kalau I nggak pernah nikung pacar orang atau PDKT orang karena biasanya I don't find them attractive. Karena Oke. kayak standar I tuh biasanya beda sama temen I gitu loh. Jadi nggak pernah, Nggak pernah ya? nggak pernah, Ditikung pernah? nggak pernah juga. Oh, nggak pernah juga. Amin. Pernah nggak ngerasa capek sama industri ini? Capek sama industri ini, sampai sejauh ini nggak pernah sih. Malah seru kalau aku, karena ini yang emang gue pengen banget gitu loh. Ternyata ada industri yang gue tuh akhirnya menemukan hidup gue. Sebelum ada e-sports, gue tuh nggak tahu kayak ini bakal jadi apa ya. Itu kalau aku ya. Kalau kamu? Tapi banyak kan orang yang kayak starting to be YouTuber. Misalnya I lihat PewDiePie atau Jacksepticeye, mereka tuh kalau misalnya ditanya, lu dulu expect gak jadi YouTuber? Enggak. Malah Enggak. kayak pasti mereka bilang, enggak lah, I thought I was gonna be an accountant. Atau something like that gitu. iya, And iya, itu iya. jauh banget dari your career. Jauh. Kalau for me, I mungkin capeknya sama netizen doang sih. Oh, Karena misalnya kita baru bikin konten bareng, oh my god, Wifi jadi istri keduanya aja. Atau misalnya I foto bareng sama Aura, Iya. we made the news. Masuk headline katanya, Aura tegang di sebelah Livi Renata. Something like that. I think terlalu Annoying, over the top. Iya, iya. Cuman ya that's the entertainment life gitu Benar, kan. benar. Even waktu itu Kendall Jenner keluar ada jerawat. Kendall Jenner ada jerawat, tanda tanya. Like you can make the news just because you ada jerawat. Iya. Jadi for me ya sedikit over the top, tapi ya udahlah. Itu apalagi kalau cewek kayaknya lebih itu ya, lebih sensitif ya. Actually kemarin ada news on me. Oke. Kode Elwin nggak kasih Livi Renata pacaran. Oh ya? Ya. Siapa yang bikin news? Jadi, I pernah ngomong di TikTok. I bilang kayak, ya my boss gak kasih I pacaran kayak gitu. Oh. Just one content on TikTok dibikin gede sama dia, dibikin news, and everyone netizen pada bilang kayak, oh ya udahlah tunggu aja sampai dia keluar Alter Ego baru kita pacaran, something like that gitu loh. Tapi emang beneran nggak boleh. Emang Kodawin suggest sih nggak boleh, like Nggak usah dulu, terakhir gitu. I putus dia bilang, kan I udah bilang apa kan, nggak boleh pacaran, dia udah bilang kayak gitu. Cuman Iya. kalau misalnya udah ketemu the guy, masa iya Kodawin bakal stop, Iya. gitu. Dia mungkin lebih ke kayak Hati-hati. sosok ayah lah gitu ya, iya, kayak. iya. Jangan sampai sakit hati gitu kan. Gitu. Pernah nggak ketemu pro player atau influencer tapi lupa nama? Kalau pro player atau influencer, mungkin nggak pernah sih, kayaknya nggak pernah ya. Cuma kalau mungkin kayak pernah kerja bareng, dia itu kayak krunya, terus mungkin apa, lupa nama tuh sering. Kalau gua kayak bisa kayak kenalan, kenalan, 2 menit langsung kayak, oh, karena gue emang pelupa lumayan ya. Tapi mukanya inget, gitu loh. I malah nggak ingat. Oh, mukanya nggak Muka ingat. nggak ingat. Kalau aku muka Nama juga nggak ingat. Nama itu kalau misalnya namanya tiba-tiba kayak, oh, nama lu unik gitu loh. Iya. Nah, ingat biasanya. Nggak, kalau for me, I nggak pernah lupa nama influencer ya. Soalnya kan misalnya, kok mau collab gak gitu. Terus ada tahu ini orang siapa gitu kan. Iya, iya. Jonathan Yandi udah tahu. Cuman misalnya, ya kru emang sih. Kan banyak banget soalnya kan. Cuman kayak
I pasti inget feature-nya mereka. Contohnya Kruyu mirip Maxil. Oh. Jadi feature mereka I inget gitu loh. Oke. Dan satu lagi ada gemuk gitu kan. Iya, Ya gitu, iya. inget. Pernah nggak mimpi serem yang masih keinget sampai sekarang? Pernah. Apa tuh? Do you know Jeff the Killer? Jeff the Killer? Creepypasta tau gak sih? Enggak tahu. Slenderman tau? Slenderman tahu. Nah, Slenderman tuh ada teman namanya Jeff the Killer. Kayak pernah dengar tapi lupa deh Dan dulu bentukannya. I suka bacain kayak story-story malam-malam Iya, gitu. iya. Terus kalau misalnya you cerita story kayak nonton pokoknya you lagi scroll down for webtoon gitu. Kadang tuh mereka suka jump scare di Oh, webtoonnya. Ada yang bisa gerak. Oh. Jadi Jeff the Killer itu gerak to my screen kayak gini gitu loh. Oke. So I was so shocked that my phone dropped. Terus malamnya I didn't have a good sleep. Jadi I lagi tidur ternyata ada suara ada kayak lagu Twinkle Twinkle Little Star pakai music box kan. Iya. Terus I kayak in my own room in a dream dia masuk dia tusuk I and I wake up again it's the same dream ada lagu lagi. So it was on repeat gitu jadi loh. kayak Apa ya? Ada filmnya itu. Ada Groundhog. Apa ya? Apa day Inception gitu. bukan sih? Bukan Adoption atau apa gitu? Apa day Groundhog Day I think. Ya emang kayak kita bangun Yang bangun terus mimpinya dua kali ya kan? Dua. 3 kali. Oh, tiga lapis kali. ya. Jadi on the 4th time I wake up itu bener-bener I bangun kan. I was like shit kalau ada lagu Twinkle Twinkle I'm so screwed man, I'm so screwed gitu. I inget terus. Happy Death Day. Happy Death Day ya? Hah? Happy Death Day. Gak tahu. Oh, is it Pi Day? Bukan. Happy Death Day tuh lu bangun, setiap lu kebunuh, lu bangun lagi. Iya. Bangun. And then lagunya tuh repeat Twinkle Twinkle Little Star. Holy shit, itu serem banget. Serem sih kalau kayak gitu emang. You ada gak? Kalau mimpi ya, paling mimpi kayak mimpi kiamat doang. Iya. Enggak, atau kayak misalnya Kiamat serem sih, kiamat. Pernah nggak mimpi kiamat? enggak. Nggak pernah kan? Yang 2012 pasti. Enggak. Karena film Kayak itu. random banget itu. Kayak tiba-tiba mataharinya udah gede banget gitu-gitu loh. Dan gue juga kayaknya udah lupa, tapi itu serem lah. Berarti you nggak inget dong kan ditanya inget sampai sekarang. You cuma kayak Kan kiamat. tapi mimpi kan biasanya kayak cuma kayak inget dikit-dikitnya doang. Oke, ini you inget detail soalnya detail, kan. I remember detail, Gua nggak iya, ada iya. sih. Gue ingetnya ada mimpi yang detail. Apa tuh? Mimpi basah. Itu detail buat cowok-cowok. Ya itu kan Mukanya masih ngeblur gak sih? apa? Kalau lu mukanya ngeblur gak? Mukanya ngeblur atau enggak? Gue cuma inget itu bule. Oh, Blonde lagi. Angelina Jolie. Bukan artis kayak random One ya night. random. Ingat ketika itu tapi itu kan manusiawi ya. Iya. Pernah nggak iri sama YouTuber lain atau membandingkan diri sama YouTuber lain? Pernah. Sama siapa tuh? YouTuber lain kayaknya nggak pernah, cuman I feel like kalau sebagai influencer you keep on comparing yourself yang kayak how do I make myself better, yang selalu yeah. kayak gitu ya kan. Pasti. For me dulu I really look up to Thea Bernice. Thea Bernice, Iya. oke. I look up to her, jadinya I keep on comparing myself karena dia fashionable banget orangnya. And I kemana-mana tuh pakai sendal, oversize. Kalau dia tuh kemana-mana outfit bisa bawa 3. Misalnya kalau lagi photoshoot, Oh ya? atau to every place, itu dia pasti bajunya on flick gitu loh. Oke. Jadi I keep on comparing myself kayak how do I become like her. Tapi Benar. nggak bisa, soalnya I males banget. Iya. Dia kemana-mana nyatok, Capek kan ujung-ujungnya? capek banget. Emang ujungnya kayak harus kita nemuin apa sih? Kayak style kita sendiri gitu-gitu kan yang bikin kita nyaman juga kan. Kalau gue mungkin lebih ke apa ya? Comparing nggak terlalu, tapi gue lebih ke pelajari sih. Misalnya dari orang ini, apa sih orang yang emang maksudnya dari penonton tuh sukai dari mereka gitu loh. Jadi kayak mungkin yang belum gue bisa, ya gue pelajari itu. For character development. Iya, for character Iya. development. Terus kayak dia ini kenapa bisa sampai orang tuh benar-benar suka banget. Mungkin kalau kayak dari gua untuk podcast, gua pelajarin untuk yang misalnya sering bikin podcast kayak gimana cara dia menyampaikan pertanyaan, cara menanggapinya How to make them more comfortable gitu. Oke, I get it. benar. Jadi lebih ke gimana caranya untuk improve diriku sendiri sih. Kalau untuk banding-bandingin enggak lah. Karena setiap orang kan pasti punya caranya masing-masing. Kita mau ngikutin 100% juga belum tentu bisa. Iya, yang ada imitation banget ya kan. Imitation banget, malah dihujat. Ngikutin banget sih gitu. Iya. Pernah nggak beli barang yang nggak berguna? Oh, pernah banget dong. I'm looking at that. Itu berguna di TV. Barang yang tidak berguna ya. Kalau gua tuh kayaknya pernah beli itu tuh
Kamu pernah tahu kan kalau misalnya oleh-oleh Bali? Itu kan tidak berguna, sangat tidak berguna. Itu kan sebenarnya pembuka botol kan? Oh iya. Iya, itu pembuka botol. Cuma ya nggak gue pakai buat pembuka botol juga. Itu pernah jadi aksesoris kalau gue live stream. Tapi sekali aku keluarin di Nimo langsung di ban itu sehari. Oh iya. Iya. Kenapa di ban? Gue kan udah marah kan. Iya karena menunjukkan kayak ada seksualitinya gitu lah. Iya kan kayu. Itu pembelaan ya. Kalau for me apa ya? Yuk beli berapa tuh? Paling 20.000 No, ya. ini like pasti kalau Beli berapa banyak? Sebenarnya Satu, gede tapi. Karena kalau bisa aja dia, saya souvenir nih balik kan pasti beli. Iya. Ya 10 lah kasih ke teman-teman. Oh, enggak itu karena kebetulan pas bareng tim juga itu perginya. Kalau apa ya yang paling gak berguna? Kayaknya banyak gak sih yang dari Shopee? Kayak kalau cewek lebih banyak ya. Sunlight lamp, beli sunlight lamp. I thought the lighting would be good, ternyata gak bagus sama sekali, aneh. Ya, gitu-gituan lah. Tapi gak pernah beli sih. Tapi pernah waktu lagi megang itu kan lagi sama Rasi, Pai, Mangzi. Di Bali itu? Iya, di Bali lagi MPL. Terus ngomong ke Rasi, look at this kan. Karena mau isengin dia. Tiba-tiba pas lagi megang, ada fans lewat, terus dia bilang gini, Cici hobi ya katanya. Oh ya? Iya, nanya kayak gitu. Cici hobi ya? Kayak kaget dong. Pikir ini orang siapa gitu ya. Cici by the way boleh minta foto gak? I was holding two of them. Yang gede. Iya. I gave it to Rasi segini. Nggak mau pegang. Tapi akhirnya foto. Tapi like that was really awkward for me. Iyalah, karena pasti. Banyak orang yang nggak expect Liv itu orangnya oh my god jayus banget. Lihat gituan aja bisa Rasi look at this gitu loh. Iya tengil gitu lah. Oke. Ya random banget ya kalau misalnya tiba-tiba ada cewek megang kayak gitu kan. Iya sih. Berbahaya. Tapi kan emang lagi bercanda sama si Rasi. Bercandanya double penetration. Pernah nggak mabok banget? Nggak pernah. Saya? Kayak mabok sampai muntah nggak pernah. Kalau gua nggak muntah, tapi pernah. Biasanya kalau mau banget hilang tidur gitu. Tapi mostly tidur sih. Dia pernah muntah kalau minum? Muntah awal banget pas minum tuh muntah. Cuma kayak akhir-akhir udah enggak lah. Cause in my life whenever I minum tuh nggak pernah sampai muntah. Nggak pernah ya? Never. Soalnya mami selalu bilang kayak kalau minum ya tau batas. Gitu batas. Kan. Tapi pernah sih kayak pusing banget, pusing banget langsung tidur besoknya hangover. Oh iya. Berat banget pala ya kan? Itu depends yang kita minum juga biasa kan. Ya kalau campur-campur lebih pusing. Campur-campur lebih pusing, kayak hangover-nya nggak jelas banget gitu loh. Pernah nggak berantem di muka umum? Di tempat umum ya? Berantem tempat umum. Pernah. Kayaknya enggak deh. Di mana? Di sekolah. Berantem sama temen? Iya, bully sama bully. Oh, sama kayaknya yang ada bully. sering cerita nggak sih, Tam? Kayak belum deh ke aku. Kayaknya belum, tapi kayak jadi dulu I don't know why, tapi di sekolah tuh I'm very unlucky. Oke. Kayak either dibully atau nggak punya teman. Soalnya masuk itu waktu itu murid baru klise, deket sama cowoknya ternyata ceweknya itu popular girl. Jadi yang tipikal itu cewek barunya mau nyolong cowok gue gitu kan. Oke. Jadi banyak yang nggak suka sama and so whenever I lagi duduk sendiri mereka suka bilang cie nggak punya teman ya kayak gitu. Jadi I bete dong setiap hari digituin. Jadi this one time ada cewek datang terus dia bilang cie nggak punya temen ya, terus I don't know why dia tuh hit and run, dia kalau ngatain deh langsung gini terus jalan gitu loh. Oh iya. Iya, jadi I bete, mesti kalau lu mau lu nungguin gue comeback dong. Mana I comebacknya itu mikir dulu kayak apa ya, lu mau apa ya gitu kan. Jadi when she came to me aku siram dia pakai aqua. Oh ya? Iya, kayak it was this big. I siram dia, I bilang makanya lu kalau misalnya ngomong dijaga, I bilang kayak gitu. But it was in a public place, lunch area, semua orang lihat. Oh di sekolah berarti ya? Iya, semua orang lihat, and I got suspended dari sekolah. Kayak sehari sampai mami I ditelepon. Jadi that to me I think that's the first time I berantem. Cuma puas setelah itu? Puas, kayak sampai tuang lu sampai tek gitu loh. Mampus basah dia gitu loh. And kan dia malu, semua orang lihat dia basah gitu loh. Kalau lu nggak pernah berarti ya? Kalau gua nggak pernah sih. Nggak seru ya? Nggak seru. I think you just the type yang diam-diam di sekolah. Yang gitu diam-diam. Nggak diam sih. Cuma lebih ke heboh, cari berteman. Oh pernah paling pas futsal.
Oh, bukan tuh Ya, nggak. pas futsal misalnya emosi gitu kan, kayak apa gitu doang, tapi nggak pernah yang sampai gimana banget gitu loh. Ya kalau cowok kan lebih sering berantem gitu kan. Iya, lebih bisa emosi sih. Cowok tuh temperamen kan, susah kontrol emosi, apalagi masih muda. Inget banget saudara kan dia pakai Rolex ke sekolah kan. Iya. Rolexnya kalau nggak salah dijatuhin sama temen jadi tonjok hidungnya. Oh iya. Makanya. Wah. Makanya. Bahaya sekali Menurut ya. cowok itu lebih prone to nonjok langsung Iya. gitu loh. Tergantung lah gimana cara ngontrol emosinya kan. Pernah nggak teriak di pantai? Itu autis banget gitu sih. Teriak di pantai. Kayak gue sayang sama lo. Oh, kalau itu enggak sih. Paling gue teriakin sepupu gitu loh. Misalnya kayak lagi sama keluarga ke pantai, terus disuruh jagain yang paling kecil. Kayak dia jauh, woi, teriak gitu doang, paling teriak Sini, nama. gitu ya? Iya, sini, gitu. Nggak pernah teriak di pantai. Gak pernah ya? Nggak pernah. Diteriakin pernah? Nggak. Livi! Dia romantis gak sih kayak Livi, I love you. Gitu. Romantis gak sih? Gue gak pernah kayak gitu. Honeymoon ntar. Pernah nggak kepikiran untuk bikin tato? Oh, pernah. Pernah, udah ada malah. Udah ada? Ada. Di mana? Nih, di sini. Ayo bikin. Oh, Kelihatan ular. Kelihatan nggak? Itu apa? Maksudnya kenapa kamu pilih tato itu? Because I kenapa like Harry situ? Potter. I like Harry Oh, Potter. oke. Jadi in Harry Potter itu I Slytherin. My house. Do you watch Harry Potter? Enggak sih. Enggak ya. Pokoknya ada 4 house gitu kan. Yeah. And my house itu Harry Potter. Di Harry Potter itu Slytherin. Jadi it's a snake maskotnya. Oke. Makanya I pilih itu. Oh. And kalau di tempat nggak mau di tempat yang terlalu terbuka gitu loh. Kalau misalnya di perut kan everyone can see it. Iya. Atau kalau di tangan itu nggak bisa. It's good, not good for jobs. Jadi ya di tempat yang hidden aja gitu. Oh, gitu. Karena emang dari kamu sendiri yang pengen banget gitu ya, bukan? I think it's really cool. Oke. Kalau menurut you ada gak kayak tattoo idea yang you pengen? Ada. Itu tato anjing gue. Oh my god, that's so bad, really? Kayak Kyoto gitu loh. Bukan tato anjing gue, bukan ditato, tapi gue tato anjing gue. Iya, I tahu. Cuma Iya, cuma kayak lucu aja kan ya. yang gede apa yang kecil? Yang kecil lah paling kayak seginian gitu, yang kayak segini-segini, paling mukanya doang gitu. Would you actually do it? Nggak tahu sih masih, karena masih mikir. Karena sebenarnya emang dari nyokap nggak boleh. Karena itu emang permanent kan. Iya. Kan hapusnya ada susah sih. Benar. Makanya Kalau jadi kayak, misalnya hitam putih tapi kayaknya gampang deh hilangin dibanding ya? yang berwarna. Dibanding berwarna ya? Iya. Guys, that's it for our Never Have I Ever. Jangan lupa follow Instagram aku di Livi Renata, follow Instagram Jonathan di Jonathan Leandi. Oh, you're ready for that? Udah ready. Terus, thank you so much for watching our content. See you in the next content. Bye-bye.